Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ardia Pramestri Gita Alif. Saya dari kelas A Pendidikan Biologi angkatan 2019. Baik, di sini di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tentang sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Yang mana kita ketahui bahwa pada hewan vertebrata terbagi atas 5 kelas. Yang pertama yaitu kelas Pisces. Yang kita ketahui itu di situ di kelas Pisces itu ada ikan, kemudian kelas amfibia, di mana di situ kita ketahui bersama bahwa di kelas itu ada katak, kemudian kelas reptil, di mana di situ reptil seperti yang kita kenal itu seperti hewan ular, kadal, dan lain sebagainya. Kemudian kelas Aves, di mana yang kita ketahui di situ terdapat contohan seperti burung. Kemudian hewan mamalia yang kita ketahui itu mana hewan yang menyusui. Yang kita ketahui hewan yang terdapat di kelas hewan mamalia ini adalah seperti sapi, kucing, tikus, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja ke penjelasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu reproduksi pada hewan vertebrata. Baik, reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Baik, fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan, ikan atau yang kita kenal dengan Pisces, kelas Pisces, atau amfibi yang dimana katak yang kita kenal sebagai kelas amfibi. Kemudian fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial. Misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan mamalia. Jadi kita dapat bedakan di sini bahwa fertilisasi internal itu terjadi pada hewan Pisces dan amfibi, sedangkan internal itu terjadi pada hewan reptil, aves, dan mamalia. Kemudian setelah fertilisasi internal ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung atau beberapa jenis reptil. Baik, seperti pada ular kan yang kita ketahui bersama bahwa ular itu juga dia bertelur. Jadi dia akan mengerami telurnya sehingga telur tersebut akan menetas. Kemudian vivipar atau beranak. Vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contohnya hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui. Misalnya seperti pada kelinci dan kucing. Berarti vivipar ini termasuk dalam hewan mamalia seperti kucing, sapi,
dan lain sebagainya. Kemudian ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio dapat mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contohnya hewan ovipar adalah kelompok reptil, kadal, dan ikan hiu. Berarti kita ketahui bersama bahwa ovovivipar itu adalah hewan yang bertelur dan beranak, di mana pada saat embrio pasti terdapat di dalam tubuh betina, dia berbentuk telur, kemudian dia akan menetas di dalam sehingga keluar dari vagina betina dia menjadi anak. Kemudian reproduksi pada hewan vertebrata, yaitu yang pertama pisces atau ikan. Di sini dijelaskan bahwa ikan merupakan kelompok hewan ovipar. Ikan betina dan ikan jantan tidak memiliki alat kelamin luar. Ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau di antara bebatuan di dalam air. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma dan keluar melalui kloaka, sehingga berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah-celah batu. Telur-telur yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ikan ini akan menetas dalam waktu 24-40 jam. Anak ikan yang baru menetas akan mendapat makanan pertamanya dari sisa telur kuning telurnya yang tampak seperti gumpalan di dalam perut yang masih jernih. Dari sedemikian banyaknya anak ikan, hanya beberapa saja yang akan dapat bertahan. Baik, di sini sedikit ada gambarnya, namun mohon maaf gambarnya tidak jelas karena tinta dari printnya juga tidak jelas. Dimana di sini telur ikan yang dikeluarkan dari induk betina, kemudian anak ikan tersebut sedikit demi sedikit memecah, kemudian menjadi anak ikan. Lama-kelamaan dia akan berkembang. Kemudian kelas amfibia. Kelompok amfibi, misalnya katak, merupakan jenis hewan ovipar. Katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan ampleksus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak jantan. Seandainya ini adalah katak betina dan katak jantan akan menempel pada punggung katak betina, kemudian dan menekan perut jantan betina, kemudian katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diselimuti oleh selaput telur atau membran vitelin.
Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui ooviduk. Dekat pangkal oviduk pada katak betina dewasa terdapat saluran yang mengembang yang disebut kantung telur atau uterus. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter. Oviduknya berkelok-kelok dan bermuara di kloaka. Segera setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Berarti pada saat katak betina dan jantan, katak jantan menempel pada punggung katak betina melalui ditekannya perut katak betina. Kemudian katak betina itu mengeluarkan sel telur ke dalam air. Kemudian bersamaan dengan itu juga katak jantan mengeluarkan sel spermanya, sehingga terjadilah pembuahan terhadap katak. Kemudian sperma yang dihasilkan oleh testis berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti cairan kental sehingga telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Berarti fertilisasi eksternal dalam artinya fertilisasi yang terjadi di luar, yang dijelaskan sebagaimana tadi di pertama. Katak melakukan reproduksinya melalui fertilisasi eksternal. Kemudian gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Berudu awal yang keluar dari gumpalan telur bernapas dengan insan dan melekat pada tumbuhan air dengan alat hisap. Kemudian makanannya berupa fitoplankton, sehingga berudu tahap awal merupakan herbivora. Berudu awal kemudian berkembang dari herbivora menjadi karnivora atau insektivora atau pemakan serangga. Bersamaan dengan itu mulai terbentuk lubang hidung dan paru-paru, serta celah-celah insan mulai tertutup. Selanjutnya celah insan digantikan dengan anggota gerak depan. Setelah 3 bulan sejak terjadi fertilisasi, mulailah terjadi metamorfosis. Anggota gerak depan menjadi sempurna. Anak katak mulai berani muncul ke permukaan air sehingga paru-parunya mulai berfungsi. Pada saat itu anak katak bernafas dengan 2 organ, yaitu insan dan paru-paru. Kalau fungsi insan berkurang dan menghilang, sedangkan ekor makin memendek hingga akhirnya lenyap. Pada saat itulah metamorfosis katak selesai. Berarti kita ketahui bersama pada saat 3 bulan terjadi fertilisasi, akan terjadi metamorfosis, di mana anak katak itu akan muncul di permukaan air, ya, dan memiliki alat pernapasan 2, yaitu paru-paru dan insan, di mana ketika katak berada di air, maka katak akan menggunakan insan, sedangkan katak sedang berada di darat, katak akan menggunakan paru-paru. Baik, kita pindah ke kelas reptilia, di mana kelompok reptil seperti kadal, ular, kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal, sebagaimana yang telah saya jelaskan di penjelasan pertama tadi, ya, ada fertilisasi eksternal dan internal. Kemudian umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar seperti ular garter dan kadal. Telur ular garter betinanya garter atau kadal akan menetas di dalam tubuh induk betina.
namun makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Kemudian reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis yang epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Kemudian hemipenis merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Jari-jari pada sarung tangan karet. Oke, baik, yang seperti yang kita sering gunakan, sarung tangan karet atau yang kita kenal dengan handscoon. Ya, berangan-angan seperti itulah. Itu yang dinamakan hemipenis. Kemudian pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Berarti pada hemipenis itu kan penggabungan dua penis dalam satu testis. Nah, pada saat hewan reptil melakukan kopulasi atau mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Dalam artiannya kedua-duanya tidak dimasukkan sekaligus, namun hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam kelamin betina. Kemudian saluran kelamin betina, kemudian ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk, dan pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Berarti ovum yang telah dibuahi itu akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Dalam telur terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah. Hewan reptil seperti kadal, iguana laut, beberapa ular dan kura-kura serta berbagai jenis buaya melewatkan sebagian besar hidupnya di dalam air. Namun mereka akan kembali ke daratan ketika meletakkan telurnya. Kemudian kelas Aves atau burung. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Baik, kalau di amfibi itu kan menempelkan jantan yang menempel di tulang betina, saling menempel. Ada kemiripan antara amfibi dengan kelas Aves. Kalau ini yang saling menempel itu adalah saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka, yang saling berhimpit dengan ureter. Kemudian dia bermuara ke kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk.
Berarti fertilisasi itu akan berlangsung di ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Telur dapat menetas apabila diirami oleh induknya. Suhu tubuh induk akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung menetas dengan memecah kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Anak burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makan sendiri saat perlu dibesarkan dalam sarang. Berarti pada saat telur menetas dirami oleh induknya, anak burung itu memecah dan menggunakan paruhnya. Namun pada saat anak burung keluar, anak burung tersebut masih dalam keadaan mata tertutup dan belum dapat mencari makanan sendiri, sebagaimana yang kita lihat bersama pada burung-burung yang secara nyata yang kita lihat bahwa anaknya itu dibesarkan di sangkar, ditinggalkan oleh induknya untuk mencari makanan untuk anak-anaknya. Kemudian kelas yang terakhir yaitu kelas mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi, kambing, dan mamut merupakan hewan vivipar, kecuali platypus. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal atau pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Kemudian sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus. Setelah uterus terdapat serviks atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Kemudian testis berisi sperma berjumlah sepasang dan terletak dalam skrotum. Sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Sperma yang telah masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi fetus, zigot membutuhkan banyak zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dengan perantara plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Baik, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa di mana kelas Pisces yaitu dengan ovipar dan secara fertilisasi eksternal ovovivipar dan vivipar, organa reproduksinya meliputi yang pertama testis, vas deferens, lubang urogenitalia. Untuk jantan dan untuk betina adalah ovarium, oviduk, dan lubang urogenitalia. Kemudian pada kelas amfibia dengan fertilisasi eksternal, organ reproduksinya meliputi testis, vasa efferentia, dan kloaka untuk jantan, dan untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Kemudian pada kelas
reptilia, yaitu dengan fertilisasi internal. Organ reproduksinya meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epididymis, dan kloaka. Untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Kemudian pada kelas Aves yaitu dengan fertilisasi internal, organ reproduksi bagi yang jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Untuk betina meliputi ovarium kiri, oviduk, dan kloaka. Kemudian yang terakhir untuk kelas mamalia yaitu fertilisasi internal, organ reproduksinya jantan meliputi organ reproduksi jantan meliputi penis, vas deferens, testis, dan anus. Kemudian untuk betina meliputi ovarium, oviduk, uterus, dan anus. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.